Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sahabat kajian Minggu Malam Bermakna dimanapun berada. Selamat malam, salam bahagia selalu. Terima kasih sudah bisa hadir semua di sini, kembali di sini lagi untuk belajar bersama di ruang belajar Kamana, kajian Minggu Malam Bermakna atau New Kamana. Di sini sekarang malam ini kita kehadiran Kang Iip yang sudah siap tuh, sudah ganteng dengan bajunya. Ini Kang Ip, silahkan boleh di-unmute. Kang Ip dan sudah dirindukan sebenarnya Kang Ip dari kemarin-kemarin ini. Malam ini Kang Ip ini akan membawakan tema Awaludin Ma'rifatullah ya Kang Ip ya. Iya Bu. Nah ini sering sekali kita dengar nih Kang Ip ya. Terus ini kaitannya dengan mengenal diri kita sendiri, maka kita akan mengenal Tuhan kita. Nah tapi malam ini Kang Iip akan betul-betul membuka kita, dan ini tidak hanya satu episode ini saja. Kang Iip akan memberikan seri untuk Awaludin Ma'rifatullah itu. Jadi mari kita siapkan hati kita, pendengaran kita, penglihatan kita, semoga menjadikan ilmu ini menjadikan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang menjadikan membawa kesadaran kita bertambah terbuka dan bertambah terbuka lagi, sehingga pada suatu saat bila waktu kita sudah tiba, kita sudah tahu jalan pulang kita harus kemana. Untuk itu terima kasih sekali lagi untuk semua, dan terima kasih khususnya untuk Kang Iip yang sudah hadir di sini. Mangga Kang Iip tidak berpanjang lebar, langsung saja disampaikan yang dimaksud dengan Awaludin Ma'rifatullah itu. Bagaimana? Silahkan Kang Iip, hatur nuhun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat sekalian, saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka hati, akal pikiran kita. Kita buka gerbang spiritual kita. Segala puji bagimu ya Allah, pencipta dan pemelihara alam semesta, kecerdasan maha agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkan saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan pikiran kami, untuk menyerap ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Ya Allah, cahaya langit dan bumi, kami dan seluruh makhluk di langit dan di bumi bertasbih mensucikan-Mu, bertahmid memuji segala nama-Mu yang maha indah, bertakbir mengakui kebesaran-Mu di semesta raya ini. Kami di sini berkumpul menyatu dalam satu pengetahuan yang datang dari sumber-Mu yang satu. Semoga seluruh kehidupan kami diterangi jalan pengetahuan hidayah yang Kau berkahi, yang Engkau berikan kepada kami, hingga kami bisa menatap wajah-Mu di mana-mana, menyentuh-Mu di mana-mana, dan merasakan peluk cinta kasih-Mu dari mana-mana. Ya Allah, Tuhan semesta alam, saat ini kami ingin menuju-Mu, ingin mengenal-Mu, ingin menerima pengetahuan dari-Mu, yang membawa kami menjumpai-Mu yang sesungguhnya,
yang sebesar-besarnya di semesta ini, yang mengisi segenap ruang kosong di kehidupan kami. Semoga kecerdasan yang ada dalam diri kami, dalam diri mereka yang hadir di sini bertumbuh dalam kematangan kesadaran, hingga memahami serta mengenal jati dirinya, mengenal kesejatian-Mu ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik, kama nawartal ardo binuri syamsik, abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan berbicara tentang konsep tauhid dan ilmu ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Sering kita mendengar kata tauhid dan kata ma'rifat dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar paham tentang tauhid dan apakah kita sudah benar-benar ma'rifat kepada Allah? Maka kita akan cari pengetahuan itu bagaimana keterangannya di dalam Al-Quran. Tauhid secara bahasa itu dari bahasa Arab, dari akar katanya wahada yuwahidu tauhidan. Artinya mengesahkan atau mengesahkan atau keesaan. Mengandung arti i'tikad atau keyakinan bahwa Allah adalah esa. Nah, lawan dari kata tauhid adalah syirik. Kalau tauhid mengesahkan, syirik itu menserikatkan atau mempersekutukan. Kalau tauhid mengesahkan, syirik mempersekutukan. Nah, untuk membahas lebih dalam tentang tauhid, maka kita pun harus melihat keterangannya di dalam Al-Quran. Karena jangan sampai kita tidak tahu, jangan sampai kita bodoh, tidak memahami Allah, tidak memahami Rob, dan tidak memahami ilah. Karena sebab orang itu musyrik atau syirik adalah karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Ya juga berarti kalau kita tidak tahu tentang Allah, nah disitulah awal kemusyrikan kita. Ya, ketika kita tidak mengenal Allah. Nah, bisa kita lihat misalnya di surat At-Taubah, surat ke-9 ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahadum minal musyrikin istajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Dan jika di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah supaya ia mendengar firman Allah, supaya ia mendengar kalam Allah. Kemudian antarkan ia ke tempat yang aman. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Jadi orang-orang yang musyrik adalah orang yang tidak mengetahui tentang kalam Allah. Artinya kalau kita tidak tahu tentang Allah, tidak tahu kalam Allah, maka besar kemungkinan ya kita menjadi musyrik di situ. Jadi salah satu penyebab kemusyrikan karena tidak tahu atau ketidaktahuan. Nah, tauhid tadi di atas diterangkan artinya mengesahkan. Maka kita harus memahami, mengetahui tentang Allah, tentang Rob, dan tentang ilah.
Nah, karena di dalam Al-Quran ada eksistensi nama-nama itu. Allah disebut, Rob disebut, Ilah juga disebut. Nah, kalau penyebutannya 3, berarti nanti juga ada orang itu musyriknya 3. Musyrik kepada Allah, musyrik kepada Rob, dan musyrik kepada Ilah, gitu. Ya. Jadi disebut kata Allah, disebut kata Rob, juga disebut kata Ilah. Nah, misalnya bisa kita lihat di surah ke-6. Surah ke-6, Al-An'am ayatnya 102. Kang Yodi bisa bantu ayatnya? Siap. Iya, kasih bantu ayat. Dari Kang Iit dicoba, Kang. Dari Yodi nggak bisa. Oke, dari saya ya. Iya. Di-share. Bisa muncul? Ya, sebentar. Oh ya, siap. Sudah muncul, Kang? Belum keluar, Kang Ip. Nah, coba sekarang ya sudah. Iya. Ya. Oke. Surat 6, 102. Surat 6 ayat 102. 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan yang berhak. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Lihat Arabnya ya. Dzalikumullahu. Jadi ada kata Allah di sini. Dzalikum, Allah, Robbu, ya. Robbukum, terus la ilaha. Jadi ada Allah disebut, ada Rob disebut, dan ada ilah disebut di sini. Berarti ada 3 eksistensi nama kan? Iya. Ya, demikian itu ialah Allah. Robmu, nah, diartikan Tuhan. Tidak ada Tuhan, ilah, kecuali Dia. Jadi ada Allah di situ, ada Rob, dan juga ada ilah. Nah, juga bisa kita lihat di surat 10:32. 10 ayatnya 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan? Ya. Maka itulah Allah, disebut Allah ya. Ya. Nah, Robbukum disebut lagi, Robmu. Apa yang nggak disebut? Ilah. Ilah diganti dengan al-haq. Kebenaran. Oke. Allah, Rob, dan al-haq. Nah, jadi kalau kita gabungkan 2 ayat tadi, di surat 6:102 diterangkan bahwa Allah, bahwa ilah badalnya Rob, badal itu pengganti. Ilah badalnya Rob, Rob badalnya Allah. Karena urutannya Allah, Rob, ilah. Nah, di surat 10:32 disebutnya Allah, Rob, dan al-haq. Al-haq. Berarti ilah kedudukannya sama dengan al-haq. Oke, jadi ilah sama kedudukannya dengan al-haq. Kalau kita artikan secara bahasa, ini secara bahasa, ya, Allah, Rob, dan ilah. Ilah sama dengan al-haq, oke? Nah, al-haq adalah Quran, oke? Al-haq adalah Quran. Kita lihat 39 ayat 2. 39:2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran.
Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Al-kitaba bilhaq. Ya, kami menurunkan kepadamu Alkitab Quran bilhaq dengan al-haq. Berarti Quran juga adalah Al-haq. al-haq. Oke, kita lihat lagi 17.105. 17.105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya. Dan Al-Quran itu telah turun dengan membawa kebenaran. Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Berapa kali Al-Quran diulang? Sebagai Al-Haq 2 kali. Kan? Ya, terjemahannya Al-Quran berapa kali diulang? Dalam kurung. Turunkan sebenarnya. Al-Quran. Al-Quran. Ini Al-Quran. Al-Haq, ya. Ada nggak Al-Quran di teks Arabnya? Tidak Tidak ada. ada. Ada yang ada kan Al-Haq. Ya. Iya. Wabil haqi anzalnahu wabil haqi nazal. Nazal, ya. Jadi Al-Haq itu apa? Al-Quran. Quran. Oke. Nah, tambah lagi 10.108. 10.108. Surat 10 Yunus ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Qul ya ayuhan nas, katakan hai manusia, qad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu al-haq. Al-haq, kebenaran, Al-Quran. Al-Quran. Jadi kebenaran itu adalah Al-Quran. Quran. Al-haq adalah Al-Quran. Al-Quran. Al-haq dari Tuhan. Al-haqu min rabbikum. Jadi al-haq itu dari Rob. Dan Rob itu adalah Allah. Makanya ilah sama dengan al-haq. Al-haq dari Rob. Dan Rob itu Allah. Al-Quran itu berisi tentang kalam. Atau firman. Atau titah. Ya, jadi Al-Quran itu isinya adalah kalam Allah. Atau firman Allah. Atau titah Allah. Gitu ya Bu ya? Berarti ilah artinya titah. Titahnya siapa? Titahnya Rob. Titahnya Allah. Titahnya Rob. Siapa Rob? Allah. Jadi Allah sebagai Rob punya titah dalam wujud kitab atau Al-Quran. Gitu. Nah, dari kedua ayat di atas, dua yang mana? Yang 602 dan surat 1032, Allah Rob ilah, kan gitu ya? Maka muncullah pembagian ilmu tauhid menjadi 3 gitu. Yang pertama ilmu tauhid asma Allah. Jadi tauhid asma diwakili Allah. Yang kedua tauhid rububiyah diwakili Rob. Dan ilmu tauhid uluhiyah diwakili ilah. Jadi Allah menjadi tauhid asma, Rob menjadi tauhid rububiyah, dan ilah menjadi tauhid uluhiyah. Kalau tauhidnya 3, berarti syiriknya ada berapa? 3. Jadi 3 syiriknya. Jadi kita harus mengesahkan Allah, harus mengesahkan Rob, dan harus mengesahkan ilah. Ketika tidak mengesahkan berarti mempersekutukan. Nah, mempersekutukannya ada 3 jadinya. Jadi syiriknya jadi 3 syirik. Syirik kepada Allah, syirik kepada Rob, dan syirik kepada ilah. Contoh
syirik kepada Allah. Surat 31, 13. 31, 13. Surat 31, surat Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya, la tusyrik billah. Jangan mempersekutukan Allah. Berarti ada orang yang mempersekutukan Allah. Yang kedua, berarti juga ada orang yang mempersekutukan Rob. Ya. Nah, contohnya surat 18:38. Surat 18 Al-Kahfi ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Usyriku birobbi wala usyriku birobbi ahada. Tidak mempersekutukan Rob. Ya, dialah Allah Robku, dan aku tidak mempersekutukan Robku. Nah, gitu ya. Berarti ada orang yang mempersekutukan Rob. Nah, yang ketiga, juga ada orang yang mempersekutukan ilah. Atau bahasanya jangan mempersekutukan ilah. Nah, itu di surah 41 ayat 6. 41 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Apa yang dipersekutukan? Ilah. Ilah. Innama ilahukum ilahun wahid. Ilahun wahid. Ilah yang satu. Maka kecelakaan bagi orang yang mempersekutukan ilah itu. Jadi kita nggak boleh mempersekutukan Allah, tidak boleh mempersekutukan Rob, tidak boleh mempersekutukan ilah. Mempersekutukan ilah berarti menduakan titahnya. Menduakan titah berarti kita mencari titah selain titahnya Allah. Nah, sementara titahnya Allah adalah Al-Haq. Al-Haq adalah Al-Quran. Maknanya, kita tidak boleh berpaling dari Quran. Karena Quran adalah titahnya Allah. Titah adalah ilah. Dan Rob artinya aturan. Rob yang mengatur. Alhamdulillahi Robbil alamin. Rob itu yang mengatur. Allah itu Robbil alamin, yang mengatur semesta alam. Allah juga Robbinas. Robbinas yang mengatur manusia. Nah, manusia berarti mengikuti aturannya, bukan membuat aturan. Ya, karena Allah sebagai Rob, Robbinas dan Robbil alamin, maka kita sebagai manusia dan bagian dari semesta alam harus tunduk kepada aturan, bukan membuat-buat aturan. Nah, membuat-buat aturan berarti kita mempersekutukan Rob. Ya. Nah, dan setiap aturan, setiap hukum di alam semesta, itulah kenyataan yang sebenarnya. Nah, kenyataan yang sebenarnya, realitas yang sebenarnya itulah Allah. Karena selain Allah adalah ilusi dan hanya bayang-bayang. Mengingkari kenyataan, berpaling dari kenyataan, tidak menerima kenyataan, dan dia membuat kenyataan-kenyataan lain selain kenyataan yang sebenarnya, maka kita sudah masuk ke kategori mempersekutukan Allah. Jadi Allah sebagai realitas yang sebenarnya, Rob sebagai hukum
yang dibuat oleh Allah dan hukum yang dibuat Allah turun dalam bentuk titah atau al-haq atau ilahnya. Maka kita harus mengesahkan tiga-tiganya. Mengesahkan Allah sebagai Rob dan juga titahnya. Gitu. Karena tadi musyriknya ada 3. Nah, kalau kita merujuk kepada surat Al-Hajj 22 ayat 8 atau ayat 3 dan 8 ya. 22 ayat 3 dulu, Kang. Ya. Surat 22 Al-Hajj ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap setan yang jahat. Jadi tidak boleh kita berbicara tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan. Ketika kita berbicara tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, maknanya kita mengikuti setan yang jahat. Karena nanti setan akan melencengkan, akan melencengkan tuh, menyimpangkan kita tentang Allah, Bu. Nah, di antara manusia ada orang yang berdebat. Yujadil itu berdebat. Ada orang yang berdebat, berdiskusi, membicarakan tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan. Nah, ketika kita berdebat, berbicara tentang Allah tanpa ilmu, maka setan akan membuat kita menyimpang, mengikuti setan yang jahat. Nah, di ayat 8, kita lihat 8-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab yang bercahaya. Artinya, ketika kita mau berdebat tentang Allah, mau berbicara tentang Allah, maka kita sekurang-kurangnya harus punya 3 dasar, atau 3 argumen, atau 3 sumber. Sumber 1 bisa kita menggunakan sumber ilmu pengetahuan. Jadi berbicara Allah itu harus bisa dijelaskan secara ilmiah. Ilmin itu kan ilmu pengetahuan, ilmiah berarti. Jadi berbicara Allah bukan berbicara klinik, bukan berbicara mistik, tapi bisa dikuatkan atas dasar pengetahuan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang Allah juga harus ada petunjuk. Dalam hal ini adalah hudan itu kan adalah Quran. Surat 2 ayat 2 kan? Dalikal kitabu la raiba fihi hudan. Jadi Quran itu adalah hudan. Jadi yang kedua, kalau mau berbicara Allah harus ada hujah, ada argumen, ada sumbernya dari Quran. Yang ketiga, kitabin munir. Kitab munir itu artinya kitab yang bercahaya, juga bisa bermakna riset atau bermakna jurnal ilmiah atau penemuan yang mutakhir. Penemuan dalam bentuk jurnal ya. Riset terakhir gitu, penemuan terbaru. Jadi berbicara tentang Allah harus ada dasar ilmiahnya, harus ada dasar Qur'annya, dan juga boleh ada dasar jurnalnya, jurnal ilmiahnya. Jadi penemuannya tidak bertentangan dengan jurnal ilmiah yang terbaru gitu. Yang terbaru. Iya. Kan jurnal sekarang banyak ya gitu. Nah, jadi mungkin banyak ya. Banyak orang yang berdebat tentang Allah, berdiskusi tentang Allah, tapi tanpa 3 ini, tidak ilmiah, tidak berdasarkan Quran, nggak ada jurnalnya. Maka tadi ketika kita bicara tentang Allah tanpa itu semua, maka dia sesungguhnya mengikuti setan yang jahat. Karena setan bisa membuat pemahaman kita menyimpang gitu tentang Allah itu. Sehingga pemahaman tentang Allahnya salah gitu. Salah definisi atau salah memahami dia gitu. Nah gitu. Bahasa Sunda teh Ambon sorangan, Bu. Ambon sorangan tuh ngerasa GR gitu. GR. Kata Allah, Allah yang kamu maksud ternyata bukan aku ya.
Tahu nama, nggak tahu rupa. Tidak kenal. Iya, tahu nama tapi nggak tahu wajahnya. Ketemu di jalan hare-hare. Setiap kali kau memanggil-manggil aku, tapi ketika aku ketemu aku, kau cuekin aku. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak tahu eksistensinya, baru tahu namanya, tapi nggak tahu wujud gitu. Akhirnya, iya nyebut nama, pas ketemu hare-hare Bu. Apa hare-hare itu? Masing-masing. Nah gitu, jangan sampai begitu. Nah makanya tadi ketika kita tidak tahu, tidak kenal Allah, maka kita musyrik di situ. Musyrik, karena salah satu penyebab musyrik karena ketidaktahuan. Oke. Nah, kembali lagi. Tauhid itu sangat erat dengan ma'rifat. Jadi untuk bisa mengesahkan Allah itu harus ma'rifat. Ma'rifat itu kan artinya memahami dan mengenal Allah gitu. Mengenal Allah secara esensi. Nah, ketika kita tidak mengenal, maka kita musyrik. Tidak mengenal itu artinya gelap, Bu. Gelap itu berarti zolim. Nah, coba kita lihat lagi ayat yang tadi, 31-13 ya. 31-13, ini ada kata-kata di ujungnya, syirik itu zolim. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah benar-benar kezaliman. Zalim itu artinya gelap, Bu. Dari kata zulmun, zulumat itu artinya kan kegelapan. Coba lihat kita arti zulumat apa? Surat 257. Coba lihat zulumat apa artinya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan. Nah, jadi zulumat itu apa artinya? Kegelapan. Kegelapan. Yang namanya gelap, Bu. Apa yang bisa dia lihat? Nggak ada. Ada, gelap itu. Iya, gelap itu sendiri. Dia tidak melihat apapun selain gelap itu. Jadi zulumat artinya kegelapan, gelap mata. Gelap mata itu nggak bisa lihat berarti. Tidak bisa melihat kebenaran. Jadi orang zolim artinya orang yang gelap. Kalau misalnya ada orang tanya sama ibu, Bu, tahu nggak rumah bapak ini? Ibu kan nggak kenal itu siapa. Ibu jawab, awah gelap. Apa maksud awah gelap itu, Bu? Zolim. Gimana kita zolim? Ya, gelap itu ya aku kagak tahu gitu. Aku nggak tahu, aku nggak kenal dia. Nah, jadi kalau dibilang zolim kayaknya cenderung ke kejahatan ya. Enggak, ya gini, karena orang itu jahat awalnya kan dari kegelapan. Dari gelap. Ya. Karena gelap, ya dia berbuat jahat jadinya. Tidak tahu kebenaran kan. Nah, tadi di surat 13:31 syirik adalah zolim. Ya kan? Ya. Jadi ketika orang itu gelap tentang Allah, maka dia zolim. Dan syirik itu kezoliman yang besar. Ketika kita tidak kenal Allah, kita zolim. Dan zolim itu adalah syirik itu sendiri. Syirik adalah zolim. Zolim adalah itu syirik itu juga. Jadi ketika kita zolim, gelap tentang Allah, blank gitu. Nggak kenal Allah itu siapa gitu. Hanya kenal nama doang. Ya, cuma nama doang, alif lam laha. Ketika ditanya, kamu kenal Allah? Enggak. Allah tuh gimana? Nggak tahu. Nah, ketika blank gelap, Bu, zulmun azim, berarti kamu musyrik kepada Allah karena kamu tidak kenal. Nah, makanya dikatakan faktor utama, faktor terpenting dalam beragama adalah mengenal Allah. Ya, makanya kita kasih judul malam ini Awaludin Ma'rifatullah. Faktor utama dalam agama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, kalau kita nggak mengenal Allah, siapa yang kita sembah selama ini? Sholat siapa yang kamu sembah? Puasa siapa yang kamu sembah? Haji siapa yang kamu sembah? Kalau Allahnya nggak kita kenal gitu loh. Ya, sholat, nyembah sejadah. Jadi gimana mau ibadah kalau nggak ngerti Allahnya, nggak kenal sama Allahnya ya? Itu ibadahmu ibadah kepada siapa? Gitu. Nah, apa bahasa lainnya?
awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistikoni. Yang pertama-tama diwajibkan atas manusia adalah mengenal Tuhannya dengan sebenarnya. Ya, bagaimana dia beragama kalau nggak kenal Tuhannya? Dan ketika kita tidak kenal Tuhan, maka jiwa kita tidak akan pernah tenang. Tidak akan pernah tenang, Bu. Gitu. Nah, dalam prosesnya, maksudnya dalam proses memahami Allah, ya, dalam proses memahami tentang Allah, maka kita bisa menggunakan pendekatan. Ya, apa pendekatannya? Minimal 5 pertanyaan. Sekurang-kurangnya. Kalau mau dilengkapin 7 silahkan. Minimal 5 lah. Apa 5 itu? Ma, kaifa, kam, mata, aina. Ma, apa? Ma itu apa itu Allah? Kaifa, bagaimana itu Allah? Kam, berapa itu Allah? Mata, kapan itu Allah? Aina, di mana itu Allah? Nah, dulu ya nggak tahu persis apa sebabnya, kita nggak boleh nanya ini, Bu. Iya. Kamu nggak boleh nanya kepada Allah. Nggak boleh. Akhirnya kan kita gusar. Kalau nggak nanya, terus gimana? Bagaimana kita betul. Bagaimana kita bisa kenal dia kalau nggak boleh nanya? Ibu ketemu orang di jalan. Ya, nggak boleh nanya. Bisa kenalan nggak, Bu? Nggak. Ya, gimana? Proses mengenal itu nanya. Ya, bertanya. Maaf, Bapak siapa? Kan siapa? Ya, Bapak dari mana? Dan seterusnya kan. Kapan Bapak? Itu pertanyaan. Nah, dengan pertanyaan tadi dijawab, oh, Bapak, gitu ya, kenal. Jadi, dalam proses memahami Allah, kita bisa juga menggunakan pendekatan ini. Awalnya bertanya. Apa? Bagaimana? Berapa? Kapan? Di mana? Boleh? Ya boleh belajar orang untuk mengenal Allah kok. Nah, ketika kita sudah lepas dari 5 pertanyaan tadi, Bu, ketika tidak ada lagi pertanyaan dalam diri kita, itu mengandung arti kita sudah marifat. Udah nggak nanya lagi. Kenapa nggak nanya lagi? Udah kenal kok gitu. Apa mau ditanya? Udah tahu semua gitu bahasanya, Bu. Nah, ketika masih ada pertanyaan-pertanyaan tadi, berarti apa? Kita belum kenal. Gitu ya. Ma'rifat itu dari kata arafa, artinya mengetahui atau mengenal atau memahami. Maka disebutlah ma'rifatullah. Nah, lantas bagaimana cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas? Berdasarkan minimal 3 tadi kan? Iya. Berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan wahyu Al-Quran, atau berdasarkan jurnal ilmiah. Karena saya bukan ilmuwan, saya juga bukan researcher, Bu. Maka saya pakai pendekatan petunjuk wahyu. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya kita jadi ilmuwan juga jadi researcher ya. Jadi lengkap 3-tiganya dapat. Gitu ya, Bu ya. Nah, saya akan gunakan pendekatan Quran tadi. Karena Quran adalah titah adalah ilah. Nah, gitu ya. Nah, ketika kita membuka Quran dan kita cari kata Allah, Bu. Allah. Coba muncul ada berapa? Cari ya. Contoh aja, Bu, contoh ya. Dalam Quran ya. Allah ya. Ada berapa, Bu? 2148. Berarti sekurang-kurangnya kan? Iya. Sekurang-kurangnya kita bisa membaca atau menemukan 2148. Banyak nggak, Bu? Banyak. Udah banyak banget berarti. Iya, dari 6.000. Ya. Ini baru satu aplikasi, belum aplikasi lain. Contoh aplikasi lain misalnya.
Misal saya pakai aplikasi lainnya. Ini kan ini ada aplikasi lain ya. Cari misalnya. Allah ya. Allah ya misalnya. Ada berapa keluar? 1.600. Oh, ini lebih sedikit. 1.600. 1.600 ya. Kalau tadi sampai 2.000 ya? 2.148. Iya, katakanlah 2.148, Bu. Nah, kita buka lagi ayatnya dulu. Oke. Jadi sekurang-kurangnya kita bisa baca 2.148 ayat. Nah, dari 2.148 ayat itu sebetulnya kita harusnya bisa memahami Allah, bisa mengenal Allah. Ibu ketemu orang dan ngobrol uplek 2.000 kali, Bu. Kenal nggak kira-kira, Bu? Siapa akrab. dia? Udah akrab banget, jangankan 2.000 kali. Mungkin 10 kali aja udah akrab, Bu. Iya. Maaf nih. Ada nggak di antara kita yang belum pernah hatam Quran? Atau gini, ada nggak yang pernah hatam Quran? Nah, balikin. Kayaknya udah semua di sini. Masa nggak ada? Bu Judis kira-kira pernah berapa kali hatam Quran? Lagi dulu sih ngejar terus. Ya, kira-kira. Ya umur segini. Setiap Ramadan sekali aja misalnya. Iya. Nah, sekarang berapa umurnya? Kaliin aja berapa kali hatam. Misal, minimal sekurang-kurangnya lah. Kurang-kurangnya ya 20 60 lah ya. 60 ada lah, Bu. Ibu bayangkan satu kali hatam, kita membaca ayat tentang Allah 2.000 sekian kali. Udah diulang-ulang tuh ya. Allah lagi. Kali 60. Udah kenal Allahnya? Sekarang sih udah sih kayaknya. Ya kan kalau nggak kenal kelewatan, nah. Sudah kenal Kang Iip, baru kenal nih. Ya ketemu saya baru berapa kali aja kenal, Bu. Kenal dikit-dikit lah gitu kan. Ya karena kan ketemunya tidak intensif. Ini Allah mengulang namanya 2.168 kali. Allah lagi. Kenapa kita kok merasa masih ada pertanyaan tadi gitu? Nah, ketika masih ada pertanyaan yang 5 tadi di atas, ya berarti tanda kita belum kenal dia. Padahal ayat tentang Allah diulang. Oke, dengan demikian, apa penyebabnya? Berarti kita hanya baca teksnya tanpa kita mencerna maknanya. Hanya mengenal tulisan Allah. Tulisannya aja, tapi tidak diselidiki, tidak diungkap, tidak dibongkar gitu. Nah, kalau begitu nggak ada jalan lain untuk kita bisa mengenal Allah, berarti kita harus menelusuri semua ayat yang berhubungan dengan Allah. Ini baru Allah ya. Belum Rob, belum hilang. Belum hilang. PR banget. Makanya saya bilang ini nggak cukup 1 seri, Bu. Iya. 2.000 ayat itu nggak cukup 1 jam. Bisa 1 ayat mungkin bisa semalaman nih. Bahasanya lagi gitu. Ini sekurang-kurangnya 2.100. Banyak banget ayatnya. Oke. Nah, ambillah beberapa ayat tentang Allah. Bahwa Allah alif lam ha kan tulisannya gitu ya? Iya. Allah adalah nama, sebuah nama Tuhan gitu. Nama Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang memberi nama Allah itu? Tahu dari mana? Tuhan kita namanya Allah. Karena Allah adalah Rob, Rob adalah Ilah, Ilah adalah Al-Haq, Al-Haq adalah Quran. Maka kita tahu informasi itu dari Quran. Makanya kita percayai itu, kalam dia, firmannya dia. Dia memperkenalkan dirinya lewat titahnya. Oke, gini, kalau saya ingin kenal sama Ibu Judis, nanya Pak Yodi apa nanya Bu Dewi? Nanya yang sudah kenal. Ya mendingannya nanya langsung sama orangnya lah. Iya, harusnya sih. Itu maksudnya, Bu. Ya langsungnya nanya sama dia. Nah, bertanya kepada dia, nanya kemana? Ya nanya sama titahnya. Nah, ketika kita buka surat 20 ayat 14. Ya, 20, 14.
Kang? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Kata siapa? Kata Allah. Ya kata. Sesungguhnya tidak ada Tuhan. Terus? Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku. Dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Ya, artinya dia sendiri yang memperkenalkan Allah. dirinya adalah Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Ya, tiada ilah selain aku. Nah, kita tahu nama Tuhan adalah Allah ya dari ilah ini. Ilah kan Tita adalah al-haq tadi ya. Tiada ilah kecuali aku, fa'budni. Jadi carilah informasi tentang Allah dari Dia. Dalam wujud ilah bentuknya al-haq wujudnya Quran. Jadi carilah informasi tentang Allah lewat Quran. Jangan dari katanya pokoknya. Nah, kalau dari katanya pokoknya dia juga belum tentu kenal Allah. Allahnya mungkin perkiraan dia aja. Salah enggak juga. Karena itu proses. Nabi Ibrahim bertemu Allah kan nggak langsung ketemu. Lihat bintang, wah ini Tuhanku. Salah? Enggak, orang proses kok. Ya, udah gitu bintangnya redup lagi. Ya, kok Tuhan redup sih? Udah nggak jadi, bukan ini Tuhan gitu lah, Bu. Berikutnya lihat bulan purnama, ini lebih terang. Inilah Tuhanku. Salah nggak? Enggak, orang proses nyari kok. Bulan ternyata hilang juga lama-lama. Ngilang sabit. Lah, aku nggak suka sama yang lenyap. Baru Ibrahim berkata, jika Tuhan tidak menunjuki, aku pasti sesat nih. Besoknya lihat matahari terbit, ini lebih gede, lebih terang gitu. Ini Tuhanku. Salah? Enggak, orang dari proses nyari kok. Jadi salahnya orang belajar itu dimaafkan. Oke. Jadi kalau dalam perjalanannya kita salah mendefinisikan Allah, Bu, kita lagi proses mencari Dia, dimaafin. Nah, ketika kita berhenti belajar untuk mengenal Allah, salahnya ya udah dianggap salah. Makanya kita terus belajar, nyari informasi tentang Allah. Dalam perjalanannya mentok di bintang, ini Tuhanku, nggak masalah. Mentok di bulan, nggak salah juga. Mentok di matahari, nggak salah juga. Karena pada ujungnya dia akan berkata, ini wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifa wa ma ana minal musyrikin. Akan ketemu kalimat itu, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada pencipta langit, bumi, dan segala isinya dengan lurus, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Ketika dia paham tentang Allah, Bu. Halo? Kenapa ngahuleng begitu, Ibu? Ngeheng semua kayaknya. Jangan dulu ngeheng, ini belum gigi 2, baru gigi 1. Baru pembuka. Ini baru intro, masa langsung ngeheng, jangan dulu tuh. Suruh senyum dulu dong yang lainnya, Kang Iki. Ngeheng itu kalau udah itu 140 km per jam baru ngeheng, mulai itu ngebul. Ini kan belum, baru jalan gigi 1. Ya, halo Bapak Ibu. Kang. Senyum. Oke, senyum dulu ya. Oke. Santai. Jangan terlalu dipikirin. Santai, jangan ngelihat baju saya yang zolim ya. Itu yang gelap. Iya, jangan lihat baju saya yang manis ya, coklat. Aduh, gitu Bapak Ibu. Ya, ngalir saja lah gitu. Ngalir saja. Jangan terlalu dipikirin. Enggak, biar ngalir aja. Masa mengenal Allah mesti pusing, jangan. Oke, hanya perlu tadi kosong. Oke, tadi masih ingat bunyi doanya di atas? Harus kosong. Kosong tuh gini. Kalau pakai lagu gini, Bu. Kita mesti telanjang
dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Halo? Halo Siap. lagi. Kita lepasin dulu baju, lepasin dulu pikiran, harus telanjang, nol gitu. Kita mulai dari nol. Nah, kalau dari nol nanti banyak isinya tuh. Di pom bensin gitu ya. Kita mulai Nah, dari nol ya, iya. Pak. Diingetin tiap kita ngisi bensin. Pak, kita mulai dari nol ya. Oke. Kalau kosong nanti ngisi, Bu. Nah, kalau belum udah penuh, ya mudah jadi pusing, ngebul, ngeheng. Iyalah, Bu. Jadi ya udah harus kosong. Rileks, tarik nafas, hembuskan. Allah. Kosong ya, kosong. Nah, gitu dah. Kul Allah. Tarik. Jadi kalau mulai ngebul, tarik nafas. Plong gitu nih. Lanjut, Bu. Halo? Iya, silakan. Eh. Siap. Lanjut. Iya. Sampai mana tadi lupa? Oh, sampai 14. Jadi Allah memperkenalkan namanya lewat titahnya. Ya, tidak ada ilah kecuali aku. Nah, di dalam surat 17:110 Allah memperkenalkan nama lainnya. Nama lain itu apa? Alias. Kan misalnya, oh tadi di sini nggak ada nama Ustadz Sarip. Maaf, saya bukan Ustadz, saya Akang. Kang Ibu, nyari Ustadz Sarip nggak ketemu, Mas. Sarip nggak ada. Yang ada Kang Iip, alias namanya, Bu. Ya, saya punya anak, namanya Rabani. Aliasnya Abu Rabani, gitu misalnya, Bu. Misalnya. Iya. Nah, jadi Allah juga punya alias. Alias itu nama lain atau Rahman Rahim. Ulid Uloha Awid Urrahman. Katakan, serulah, panggillah Allah atau Ar-Rahman. Atau ya, bukan dan. Allah atau Ar-Rahman. Atau itu alias. Maksudnya ya dia juga. Allah atau Ar-Rahman. Nama ya lain. Allah. Nah, nama lainnya ya Allah. Atau panggil ya Rahman. Allah atau Ar-Rahman. Gitu ya. Dengan nama yang mana saja kamu seru, dia, Allah atau Ar-Rahman, punya Asmaul Husna. Nah, kalau begitu Ar-Rahman termasuk Asmaul Husna? Enggak. Iya. Tidak kan? Tidak kan Ar-Rahman Allah itu. Allah itu. Ar-Rahman Allah itu sendiri. Allah atau Ar-Rahman mempunyai Asmaul Husna. Nah, nama-nama pinter. Jadi 100 sama Ar-Rahman. 100. Ya. Nah, sebetulnya bukan 100, Bu. Asmaul Husna itu tak terbatas. Tak terbatas. Gini, asma itu kan artinya nama. Nama-nama, namanya banyak. Contoh gini. Nah, ada orang manggil saya Pak Ustadz. Iya, karena saya ngajar. Ada orang panggil saya Kang Guru. Bukan Kang Guru loncat-loncat. Bukan. Harus punya kantong itu kalau. Ya. Kang Guru. Ada orang yang panggil saya Kang Guru. Kok Kang Guru saya kan loncat-loncat. Karena saya ngajar di sekolah. Ada orang yang panggil saya Pak Dosen. Iya, karena saya juga ngajar di fakultas. Ada orang yang panggil saya Bapak. Iya, karena saya punya anak. Ada orang yang manggil saya Abi, Akang, Uwa, Om, Kakek. Nggak salah juga. Semuanya berkaitan dengan saya, Bu. Nah, jadi nama itu disematkan kepada seseorang atau kepada sesuatu karena aktivitasnya. Atau karena keadaannya.
Saya disebut guru karena mengajar. Nah, mengajar itu nama lain saya, Bu. Asmaul husnanya saya gitu bahasanya, Bu. Guru itu asmaul husnanya saya. Karena saya ngajar. Berkaitan dengan pekerjaan, perbuatan, atau perilaku, atau keadaan dia. Pertanyaannya, Bu. Ada nggak di alam semesta ini yang bukan kerjaannya Allah? Nggak ada. Ibu pernah ngelis nggak berapa nama yang ada di alam semesta ini? Wah, tak terhingga lah. Oke, nama-nama binatang. Ibu ingat berapa ribu? Dari biota laut sampai biota darat. Nggak bisa ngitung berapa ya? Oke, nama tumbuhan. Ada berapa listnya, Bu? Belum lagi nama lain di langit, di bumi, ada planet, ada galaksi, ada supernova, ada bla 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 bla. Planetnya ada berapa buat bla bla, sebanyak banget, Bu. Belum lagi jumlah malaikat, belum lagi semacam-macam, Bu. Berarti Asmaul Husna sebanyak apa, Bu? Hanya makhluk ciptaan Allah. Good. Jadi Asmaul Husna sebanyak makhluk ciptaannya. Sebegitu banyaknya Asmaul Husnanya Allah. Kenapa jadi 99, Bu? Karena nggak ada angka di luar 9. Coba. Jadi balik ke 0 lagi ya. Ada nggak angka di luar 9, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Terus selain 99, Bu, berapa lagi angkanya? Nggak ada lagi. Balik lagi. Nah, kalau jadi 9 itu angka mentok. Unlimited. Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Balik ke 0, 1, 0. Terus sampai 99, 0 lagi. 1, 0, 0, 100. Nanti jadi 9 balik lagi ke awal. Iya. Jadi angka 9, angka unlimited. Nah, kalau unlimitednya double gimana? 99. Ya kan berarti unlimited pangkat unlimited gimana, Bu? Tambah unlimited. Iya, berarti Asmaul Husna itu tak terbatas, tak terhingga 99. Dan 99 itu sama dengan 9. Loh, kok bisa? Bisa. 99. Angkanya berapa, Bu? 2. 2. 9 tambah 9 berapa? 18. 1 tambah 8 berapa? 9. 9 juga. Oke. 1 kali 9? 9. 2 kali 9? 18. 1 tambah 8? Nah, ini mah jadi matematik gini. Nggak apa-apa, ini hiburan supaya nggak hang. Berapa? 18. 18. Nah, 1 tambah 8? 9. Oke. 3 kali 9? 27. 2 tambah 7 berapa? 9. 9? 9 tuh nggak kemana-mana. 4 kali 9? 6. 3 tambah 6 berapa? 9. Sok sampai ujung, sampai 9 kali 9, 9 kali 9. 81. 8 tambah 1. 9. Nggak kemana-mana, Bu. Jadi mengapa nama Allah 99? Bukan benar-benar segitu, bukan. Itu sebetulnya makna metafora. Makna amsal, makna umpamaan. 9 itu angka unlimited, nggak ada angka di atas itu. Jadi Allah sama dengan tidak terhingga. Nah, gitu. Jangan membatasi Allah. Jangan membatasi namanya Dia. Nah, kalau kita mengenal 99, belum lagi kan paduannya, Bu. Apa namanya itu? Kalau paduan itu kemungkinannya, Bu. Orang bikin tesis itu kan 3 variabel. 3 variabel itu jadi berapa kemungkinan kalau digabung? Misalnya ABC, AB, AC, BA, BC, jadi berapa kemungkinan itu? Apa namanya? Probabilitasnya, Bu. Sekarang kalau 99 jadi probabilitasnya berapa? Wow. Iya, wow. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi ayat ini nih juga sedikit memberikan informasi bahwa nama Tuhan kita Allah, dan Allah adalah
Ar-Rahman. Allah atau Ar-Rahman punya Asmaul Husna. Dan Asmaul Husna sebanyak makhluk ciptaannya. Dan kita nggak tahu berseberapa jumlahnya. Tak terhingga. Kita terhingga. Nah, banyak orang yang membatasi nama Allah 99 sebagai angka. Bukan, itu perumpamaan aja. Itu nama sayang aja. Nama sayangnya aja. Nama Yayang aja. Nama lainnya mau banyak. Nah, itu kan ketika kita lihat Quran, Bu. Nah, disebut sebagai Asmaul Husna itu bukan tunggal, tapi double. Ketika double, disitulah Asmaul Husna disebut. Kalau masih satu, bukan Asmaul Husna, tapi Asma. Oke, bedanya gitu ya. Jadi ada Asma, ada Asmaul Husna. Ketika double, itu menjadi Asmaul Husna. Contoh gini, Bu. Pengasih, Asma. Penyayang, Asma. Digabung, kasih, sayang. Nah, itu Asmaul Husna. Ar-Rahmanir Rahim. Ini contohnya. Contoh mana Asma, mana Asmaul Husna. Nah, oke. Nih, saya kasih contoh. Misalnya gini. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-Malik Asma. Al-Qudus Asma. As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ini Asma. Subhanallahi amma yusyrikun. Ayat 24. Huwallahu al-Khaliq, al-Bari, al-Musawwir. Nah, lahu baginya kan belum disebut Asmaul Husna ini, Bu. Belum. Lahu bagi dia yang Asma tadi punya Asma. Dia punya Asmaul Husna. Mana yang Asmaul Husna? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa wa huwa Azizul Hakim. Nah, ini sudah jadi Asmaul Husna. Azizul Hakim. Aziz perkasa, nama. Hakim bijaksana, nama. Bagaimana kalau Aziz dipisah dari Hakim? Perkasa tapi nggak bijaksana, Bu. Jadi Asmaul Husna nggak kira-kira? Enggak. Maka Al-Aziz menjadi baik kalau dia Hakim. Husna itu kan artinya baik, Bu. Iya. Perkasa menjadi nama yang baik jika Hakim. Azizul Hakim. Itu sudah jadi Asmaul Husna. Kalau hanya Aziz, perkasa, tapi zolim. Karena orang-orang perkasa itu, orang gagah perkasa kan cenderungnya sombong. Gitu. Jadi Aziz belum jadi Husna tanpa Hakim. Aziz, Asma, Hakim juga Asma. Azizul Hakim. Jadi jangan dipotong-potong ya, ini penggal-penggal. Makanya dalam doa sebut Asmaul Husna. Bukan sebut Asma, Bu. Sebutnya Asmaul Husna. Contoh doa menyebutnya Asmaul Husna ya. Nih, 1, 2. Sorry. Yang ada doanya mana? Oke, ini. Ini doa Ibrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Samiul Alim. Ini Asmaul Husna. Maha mendengar lagi mengetahui. Kalau dengar aja tidak alim, belum jadi husna. Sami informasi, alim pengetahuan. Kalau informasi belum jadi pengetahuan, belum jadi kebaikan. Jadi harus ngalami pengetahuan itu. Iya, harus ngalamin. Alim itu kan ngalamin. Maka menjadi Asmaul Husna kalau gabung. Samiul Alim, mendengar dan mengalami. Oke. Makanya tadi ayatnya bilang, bukan yang tadi, belum dibuka ayatnya. Jadi, tinggalkan orang yang menyimpang dalam menyebut namanya. Surat 7, 100, ada apa itu ya? Aku lupa. Oh iya, 180 ya. Coba lihat. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Oke?
Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkan dan fad'uhu biha, dan mohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Biha dengan asmaul husna. Dan tinggalkan orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut namanya. Jadi ada orang yang bermohon, berdoa, menyimpang dalam menyebut namanya. Tidak double, Bu. Itu maksudnya gimana, Kang Ib? Menyimpang dalam menyebut namanya. Iya, sebutnya asmaul husna. Mhm. Supaya jadi asmaul husna harus double. Contoh ayatnya tadi, doanya gini. Surat 2 tadi, 12, berapa tadi? 127 ya. Ya kan? Nabi Ibrahim. Ini kan doanya, kan ini doanya nih. Iya. Terimalah amalan kami. Ditutupnya dengan apa? Dengan Sami'ul asmaul alim. husna. Iya. Ya, dengan asmaul husna kan sesungguhnya engkau sami'ul alim. Alim. Nah, kita kalau doa gimana? Ya Rojak, beri aku rizki. Kan kebalik. Ya Allah, ya Rob, berikan aku rezeki. Sesungguhnya engkau, apa tuh? Berkaitan dengan rezeki. Tapi harus double. Ya, sebutnya double. Hamidum Majid. Sami'ul Alim itu sekitar ada 75, Bu. Nah, yang diulang double gitu. Nah, kalau semua ayatnya bisa lebih dari 100. 300-an, Bu, ayat yang menyebut asmaul husna yang double tadi. Berdampingan ya. Berdampingan gitu. Nah, jadi sebutnya dampingan. Di 128 juga dampingan. Coba lihat. Ini doa Ibrahim. Awalnya kan doa, ya Tuhan kami, jadikan kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, jadikan di antara cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, tunjukkan kepada kami cara-cara dan tempat ibadah haji kami, terimalah taubat kami. Apa penutupnya? Sesungguhnya Engkau Tawwabur Rahim. Nah, Tawwabur Rahim sudah menjadi husna. Tawwab asma, Rahim asma. Tawwabur Rahim asmaul husna. Penerima taubat lagi penyayang. Rahmanir Rahim. Nah, dan seterusnya gitu. Nah, yang kita hafal selama ini asmaul husna apa asma? Asma sebetulnya ya. Asma, bukan. Belum jadi husna. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini hanya informasi aja ya. Kembali ke laptop. Kembali ke topik. Nah, di dalam kontekstual Quran, kita sering menjumpai tulisan Allah, Rob, dan Ilah. Jadi Allah sendiri disebut, Rob sendiri disebut, Ilah sendiri disebut. Nah, khusus untuk Rob dan Ilah, itu biasanya selalu diterjemahkan Tuhan, gitu nggak? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Suka diterjemahkannya Tuhan. Ilah juga Tuhan. Tapi untuk Allah mengapa tidak diterjemahkan? Itu kan juga itu pertanyaan konyol sebetulnya. Tapi tapi kan saya mau nanya, kenapa Rob diterjemahkan Tuhan? Ilah diterjemahkan Tuhan. Tapi kenapa Allah nggak diterjemahkan? Ya, apakah Allah nggak ada artinya? Oh, Allah sangat berarti. Allah itu sendiri. Ya, kenapa nggak diterjemahkan, ditranslate itu, Bu? Ayo. Sehingga orang sehingga orang menjadi apa namanya? Menjadi kurang atau tidak paham Allah itu apa. Kenapa? Karena tidak diterjemahkan. Ya, oke, nggak apa-apa. Ini kan pertanyaan konyol-konyolan, nggak apa-apa. Nah, ketika Quran menyebut nama, ya, jadi gini, setiap nama itu punya makna. Dan setiap nama punya arti. Ketika penyebutannya berbeda, berarti punya makna, punya arti, punya eksistensi yang berbeda. Walaupun satu dengan yang lain satu. Gitu ya, Bu ya? Iya. Nah, dan dalam Al-Quran kita mengenal ada kata-kata takwil dan tafsir. Takwil dan tafsir. Jadi ketika kita membaca tulisan Allah,
Rob dan ilah maknanya di situ ada takwilnya dan ada tafsirnya. Apa takwil? Takwil itu artinya maksud. Jadi ketika kita membaca tulisan Allah, apa yang dimaksud Allah gitu loh. Nah, maksud itu namanya takwil. Tafsir dari kata fasara artinya penjelasan. Ya, takwil artinya maksud, tafsir artinya penjelasan. Nah, saya kasih umpama gini. Ibu bikin status di Facebook. Ya. Statusnya bahagia. Satu kalimat, Bu. Bahagia. Nah, Ibu followernya berapa temennya di Facebook? Berapa ribu? Cuman sedikit, cuman 100. 100.000? 100 nih. Oke, ketika Ibu membuat status bahagia. Nggak ada embel-embelnya, cuma itu aja. Bahagia. Ya. 100 temennya kan baca. Oke. Dari 100 teman itu kan ada pertanyaan. Ini maksudnya apa ya? Apakah Ibu Judi sedang bahagia? Atau sedang mau mengajak bahagia? Atau semoga kita semuanya bahagia? Siapa yang tahu maksud dari status itu, Bu? Saya. Nah, ya pasti yang nulis lah. Nah, maksud itu takwil namanya. Nah, boleh nggak sih 100 sahabat, 100 followernya mentakwil status Ibu? Boleh-boleh aja. Tapi apa pasti benar? Belum tentu. Nah, kan itu maksudnya. Jadi ketika kita baca satu ayat, satu kalimat, satu kata di Quran, ini pasti ada takwilnya, Bu. Pasti ada maksudnya. Kalimat ini maksudnya apa gitu loh, Bu. Nah, sekarang Ibu bikin statusnya bukan satu kata, tapi satu kalimat. Oke. Nah, ketika Ibu membuat status tadi, ada maksudnya nggak, Bu? Ada. Nah, 100 temennya tahu persis nggak maksudnya apa kalimat itu? Nggak juga. Katakanlah saya sebagai sahabatnya ingin tahu maksud kalimat itu apa. Ketika saya ingin tahu maksud kalimat itu, namanya takwil ya. Takwil itu maksud. Apakah sebaiknya saya nanya sama Kang Yodi? Enggak. Kang Yodi juga belum tentu tahu. Belum tahu dia juga. Yang benar saya langsung japri sama Ibu kan. Salam Bu, maaf tadi saya baca status Ibu begini, maksudnya apa ya? Oke. Nah, ketika saya bertanya ke Ibu, Ibu ngapain? Selanjutnya? Ya menjawab. Menjawab atau menjelaskan. Menjelaskan. Nah, ketika Ibu menjelaskan namanya tafsir. Jadi Ibu sedang menjelaskan. Nah, penjelasan itu namanya tafsir. Tafsir adalah penjelasan supaya kita tahu maksud. Supaya kita tahu maksud harus ada penjelasan. Nah, di Quran kita banyak menemukan kalimat Allah, kalimat Rob, dan kalimat ilah. Apa maksudnya Allah? Apa maksudnya Rob? Apa maksudnya ilah? Berarti takwil namanya, Bu. Ketika kita ingin tahu takwilnya, ingin tahu maksudnya, yang tahu persis maksudnya siapa? Yang membuat. Yang buatnya lah. Allah sendiri. Berarti kita harus nanya siapa, Bu? Nanya Allah. Ya, nanya dia. Jadi yang tahu takwil, Allah. Yang bisa menjelaskannya, Allah. Surat 3 ayat 7, tidak ada yang bisa mentakwil Quran kecuali dia sendiri. Tidak ada yang tahu takwil Quran kecuali dia sendiri. Nah, Kang Ib, ini tapi pastikan ada cara untuk kita tahu penjelasan Allahnya dan takwilnya itu ya, gitu. Harus, kalau nggak ada Allah curang. Iya, tapi
sekarang kayaknya kita memang harus curang sedikit Kang Ip, soalnya sudah jam 9. Sudah jam 9 lebih 5. Ini sampai jam berapa? Sampai jam 9? Sebetulnya sampai jam 9. Oke. Ini kan sudah jam 9 lebih 5. Jadi silakan diberikan ke teman-teman ini, yang sisanya kita simpen untuk episode 2-nya gitu. Saya terangin Tapi dikit yang ya, dulu tapi harus diterangin karena harus gini. Jangan kentang ya, jangan kena nanggung nih, nanti semua nggak pada bisa tidur. Jadi sampai titik dulu. Ini kan masih koma nih. Ya. Bahwa yang tahu takwil adalah Allah. Dia yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, di antara isinya ada yang muhkamat, ada yang mutasabihat. Muhkamat itulah pokok Quran, yang lain mutasabihat. Adapun orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat mutasabihat untuk menimbulkan fitnah. Jadi jangan sepotong ayat yang mesti tuntas semuanya dibaca. Untuk mencari takwil. Padahal tidak ada yang tahu takwilnya melainkan Allah. Berarti tidak ada yang tahu takwil Quran kecuali Allah sendiri. Nah, untuk mengetahui takwil berarti harus ada penjelasannya. Dan siapa yang bisa menjelaskan? Ya Allah sendiri. Nah, itu ada di surat 25:33. Nah, biar nggak nanggung nih ya. 25:33. Wala ya'tunaka bimislin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah orang kafir itu datang kepadamu membawa suatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu. Kaminya kan Allah nih. Kenapa kami? Kan ada Allah, ada Rabb, ada Ilah. Tiga-tiganya di situ. 3 kan? Nah, kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya, tafsiron. Jadi sebaik-baik tafsir Quran, karena Quran adalah penafsiran Allah atau penjelasan dari Allah. Nah, untuk tahu makna Allah, Rabb dan Ilah berarti harus kembali kepada Quran. Jadi urusan takwil itu urusan Allah. Tafsir juga urusan Allah dengan metode ayat menerangkan ayat, ayat menerangkan ayat, ayat menerangkan ayat. Ya, pertanyaan penutup, bagaimana mengenal Allah secara esensi? Bagaimana keterangan Allah secara esensi? Nah, kita akan lanjut berikutnya. Itu dia. Iya. Terima kasih Kang Ip. Malam ini luar biasa sekali ya, kita bisa belajar mengenal Allah melalui Al-Quran, melalui petunjuknya. Jadi insya Allah, mohon maaf Kang Ip, boleh di close screen-nya? Oke, maaf. Ya. Aku lupa. Gak apa-apa, aman kok. Ya, jadi malam ini kita sudah betul-betul belajar. Ini benar-benar belajar deh Kang Ip. Tapi ini adalah sebuah ilmu. Karena tadi yang Kang Ip sampaikan, untuk kita mempelajari agama ini, ya kita harus mempunyai ilmu. Biar kita tidak sesat, biar kita tidak salah arah gitu. Jadi alhamdulillah malam ini teman-teman kita sudah bisa belajar bersama melalui Qur'annya, dan semoga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa belajar terus. Dan ini Kang Iip memang baru episode yang pertama ya Ibu Bapak. Jadi nanti insya Allah akan kita sambung secepatnya. Kang Iip punya waktu, makanya Kang Iip nih utang nih harus sesegera mungkin gitu. Jadi untuk malam ini mohon maaf tidak ada pertanyaan dulu, kita endapkan dulu. Silahkan nanti dicatat semua pertanyaan-pertanyaan yang hari ini betul-betul menggelitik kita ingin bertanya. Saya juga sebenarnya banyak sekali yang ingin saya tanyakan, tapi mari kita sama-sama endapkan ilmu ini. Dan semoga kita tuh betul-betul bisa memahami ini, tapi yang terpenting adalah kita bisa betul-betul dibukakan oleh Allah, kesadaran kita sehingga kita lebih mudah mengenal Allah itu dengan jalan Allah, dan lebih mudah membuka kesadaran sehingga kita lebih cepat bertemu dengan Allah. Karena Allah itu tidak ada di mana-mana, Allah itu lebih dekat dengan urat leher kita, jadi Allah itu sebetulnya sudah sangat dekat. Hanya kita saja yang masih sering mencari-cari di luar. Tapi hari ini, malam ini, Kang Iip sudah membawa sedikit clue. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Ke dalam diri kita untuk diawali dengan memperbaiki sikap-sikap kita semuanya.
yang sesuai dengan Al-Quran. Itu saja mungkin Kang Iip, silahkan untuk pesan-pesan terakhir ya. Bukan pesan terakhir mau meninggalkan ya Kang Iip, untuk pesan terakhir malam ini. Silakan Kang Iip, sebelum saya membacakan surat, ada sedikit surat tulisan dari Teh Lilis, silakan Kang Iip untuk menutup acara ini. Tulisan apa, Bu? Enggak, saya punya tulisan. Itu mah nanti dulu dibacakan. Kang Iip aja dulu closing statement untuk malam ini. Oke. Tadi saya sampaikan itu beberapa ayat berkaitan dengan Allah. Nah, di surat 22 ayat 8 tadi, salah satu atau di antara pendekatan mengenal Allah, itu juga ada pendekatan secara ilmu pengetahuan, kan? Oke. Jadi gini, tubuh manusia memiliki energi listrik sekitar 10 watt yang berasal dari otak. Bahkan otak itu mempunyai berat 1,5 kg dan punya frekuensinya 0,5 Hz hingga 40 Hz. Serta tegangan mulai min 90 mV sampai 40 mV. Apa maknanya, Bu? Tadi seperti yang disampaikan Ibu, gini, kalau diumpamakan Allah dengan kita, kalau diumpamakan ya, seperti gumpalan es di lautan. Lautan dingin, gumpal jadi es. Kita itu gumpalan-gumpalan es di lautan. Lautannya adalah samudra, keilahian, Bu, ketuhanan. Gumpalan es di lautan. Kita atau es dari gumpalan lautan, dan satu ketika nanti es akan mencair kembali ke lautan. Itu yang dikatakan kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Dan antara gumpalan es dengan air lautan kan tidak terpisah, Bu. Jadi kita ini hanya gumpalan-gumpalan es di lautan. Saya, Kang Yodi, Ibu Judi, Ibu Lili, semuanya gumpalan-gumpalan es. Dan kita akan kembali menyatu kembali dengan dia lagi. Jadi tidak ada jarak antara kita dengan dia sebetulnya. Kita hanya membuat jarak dengan dia. Kita yang membuat jarak dengan dia karena kebodohan kita. Ketika kita mengenal, oh ternyata dia sungguh sangat dekat dengan kita, kalau udah kenal. Jadi mari kita benar-benar mengenal dia, bahwa dia dalam diri dalam dia. Ya, begitu. Terima kasih. Terima kasih Kang Iip. Tepuk tangan dulu dong untuk Kang Iip. Dari tadi kita tegang terus semuanya. Tapi saya rasa semuanya tegangnya sama kita, sama saya. Tegangnya tegang-tegang seneng karena alhamdulillah kita lebih yakin lagi. Oh ini dalam Qur'annya seperti ini. Hatur nuhun pisan Kang Iip. Hatur nuhun pisan. Nah ini saya akan bacakan yang sudah Teh Lilis simak juga dari Kang Iip, dan selama ini yang sepengetahuan apa yang kita sudah tahu dicurahkan dalam tulisan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya akan membacakan tulisan yang seperti biasa yang selalu saya pakai untuk penutup acara ini. Awaluddin Ma'rifatullah. Sebelum kau mengenal Tuhan, kenalilah dirimu. Kenalilah dirimu sendiri. Jika engkau telah mengenal diri, maka engkau pun telah mengenal Tuhanmu. Awal mengenal agama adalah dengan mengenal Tuhan. Dan awal dari perjalananmu adalah penyaksi dengan mata hati. Dari mana engkau berasal untuk dari mana engkau berasalan, untuk alasan apa engkau ada dijadikan, dan bagaimana akhir perjalananmu, itu semua ditentukan dari engkau mengenal siapa Tuhanmu. Mengenal Tuhan tidak sebatas tulisan, tidak hanya pada simbol dan puji-pujian. Tak melulu soal ibadah yang menjadi jargon kebanggaan yang seringkali menipu diri. Setiap sudut yang terlihat hanyalah dia.
Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Tanpa penghakiman, tanpa opini dan lahir, dari pikiran hanya untuk sebagai penyaksi sang keberadaan. Sadarilah kehadirannya dalam setiap tarikan nafas. Tak usah memikirkannya, cukup sadari dan jalani saja. Engkau akan merasakan kehadiran Dia di setiap kejadian. Dia adalah cahaya di atas cahaya, bersinar memancarkan cakrawala tanpa batas. Hanya saja Dia akan muncul apabila dibersihkan dari syarat yang menutupinya. Juga Tuhan-Tuhan yang menjadi tandingannya. Semakin banyak melepas dan membuang sampah dalam diri kita, Dia akan semakin terpancar, indah menemani setiap perjalanan kemanapun dan dimanapun, menembus ruang dan waktu, sampai akhir ketiadaan kita. Lilis Sulistiawanti, Zulfikar Lantoresano.